Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat Bahas Sunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Senin Pahing ketemu Kamis Kliwon. Ini adalah request dari saudari Rita RY, dan kemarin juga di request oleh sahabat-sahabat yang lainnya juga, tetapi Mbah tidak mungkin menyebutkannya semuanya satu persatu di sini ya. Baik, ini berarti 13 ketemu 16, neptu weton jodohnya ketemu 29. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa memprediksi ya seperti apa kira-kira potensi rumah tangganya ke depannya nanti ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titen kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Senin ketemu Kamis bermakna dicintai banyak orang. Artinya ini insya Allah aspek sosialnya ini bagus karena banyak orang yang suka pada yang bersangkutan gitu ya. Ini mungkin sedikit berbeda dengan dicintai orang lain gitu ya. Nanti ada perhitungan yang bermakna dicintai orang lain. Kalau dicintai orang lain ini justru mengkhawatirkan karena berpotensi terjadi perselingkuhan. Tetapi jika dicintai banyak orang ini bermakna aspek sosialnya ini insya Allah sangat bagus. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, artinya perjodohan ini dimungkinkan berakibat salah satu ada yang jatuh sakit ya, bisa sang suami, bisa sang istri, ada kalanya juga menimpa sang anak, atau ada kalanya juga loro di sini yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya tegese loro atau soro oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe gonto, artinya yang bersangkutan ini nanti dimungkinkan sulit punya keturunan atau momongan. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe pati, artinya dimungkinkan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau jika itu tidak terjadi ya, pati di sini ada kalanya bermakna pati rezeki ini atau pati kebahagiaan ini atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro, kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi ya. Ada kemungkinan perjodohan ini berpotensi salah satu ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, atau bisa juga yang menyangkut aspek psikisnya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe waseso segoro, artinya yang bersangkutan ini nanti insya Allah penghidupannya ini berkecukupan dan menjadi orang yang berwibawa, terpandang di tengah-tengah masyarakat, serta insya Allah baik budi pekertinya dalam berumah tangga. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe tunggak semi, artinya insya Allah murah sandang pangane, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi. Makanya yang bersangkutan ini berpotensi bisa menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Itu pun jika yang bersangkutan mau berikhtiar, mau bekerja keras ya, bersungguh-sungguh bisa memaksimalkan potensinya, insya Allah bagus. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe tinari ya, artinya kurang lebih sama ya, yang berkaitan dengan aspek rezekinya ini insya Allah bagus, gampang cari sandang pangane ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam urusan mencari rezeki atau mencari nafkah. Kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,7 bermakna melarat, artinya diperkirakan kalau hasil perhitungan dibagi 9 ini bermakna melarat, mungkin taraf hidupnya, aspek ekonominya ini dianggap kurang baik. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 1 lampu merah ya.
Keempat, lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Kamis bermakna dicintai banyak orang. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Waseso Segoro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Tunggak Semi, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Tinari. Sedangkan keempat, lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Loro, kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe Konto, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua juga tipe Loro ya, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,7 bermakna melarat. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama, yaitu tipe Pati. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, di potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses ya. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini masih boleh dilanjutkan meskipun tidak termasuk yang direkomendasikan, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi gitu ya. Tapi tidak mengapa, insya Allah ini masih bisa diperbaiki. Ini tidak termasuk yang sangat tinggi resiko kegagalannya ya. Berikutnya yang kedua ini Weton Minggu Kliwon ketemu Kamis Legi, ini adalah request dari saudari Dia Ayu Lutfiana ya, dan kemarin juga di request oleh sahabat-sahabat yang lainnya juga ya, tetapi tentu Mbak tidak akan bisa ya menyebutkan semuanya satu persatu di sini ya. Ini berarti 13 ketemu 13, snap to weton jodohnya ketemu 26 ya. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Minggu ketemu Kamis bermakna sering bertengkar. Artinya diperkirakan rumah tangga berjodohan ini keharmonisannya ini kurang bagus ya, sering cekcok, sering terlibat pertengkaran. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe Loro, artinya perjodohan ini dimungkinkan berakibat salah satu ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, yaitu bisa menimpa sang istri, sang suami, ada kalanya juga menimpa sang anak. Dan Loro di sini bisa juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegesi hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegesi Loro Soro oleh berkali. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Kembili, artinya insya Allah yang bersangkutan ini nantinya dianugerahi banyak keturunan atau momongan, dan insya Allah banyak anak, banyak rezeki. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Sri, artinya insya Allah murah sandang pangani ketemu selamat. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Nyandang ya, kurang lebih sama, murah sandang pangani, aspek ekonominya ini bagus tetapi berada di level terendah pada perhitungan ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satrio Wirang, ini biasanya yang bersangkutan ini sering mengalami kesusahan, sering menghadapi fitnah dunia gitu ya. Yang ini semua bisa berpotensi terjadi disebabkan karena perilakunya yang memang kurang baik gitu ya. Dan ini mutlak nanti harus diperbaiki oleh yang bersangkutan. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pedaringan Kebak, artinya insya Allah aspek ekonominya ini sangat bagus ya, murah sandang pangani dan berada di level tertinggi, makanya yang bersangkutan ini berpotensi bisa menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Itu pun jika yang bersangkutan ini benar-benar mau bekerja keras ya, mau bersungguh-sungguh dalam berikhtiar dan bisa memaksimalkan potensinya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Ratu, artinya memang perjodohan ini sudah ada kecocokan ya. Kemudian insya Allah nantinya memiliki kedudukan atau derajat yang tinggi, disegani dan dihormati banyak orang. Kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,4 bermakna sering sakit, artinya diperkirakan perjodohan ini akan mengalami sedikit permasalahan yang menyangkut aspek kesehatannya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 5 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 0 lampu merah ya, alias tidak memiliki penafsiran lampu merah.
Nah, kelima lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe Gembili, lalu perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Sri, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Nyandang, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang yang kedua tipe Pedaringan Kebak, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Ratu ya. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Minggu ketemu Kamis bermakna sering bertengkar, lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe Loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satrio Wirang, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,4 bermakna sering sakit. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan ya, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 78% sukses ya. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 22% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan ini termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang agak rendah gitu ya. Jadi insya Allah perjodohan antara Minggu Kliwon ketemu Kamis Legi ini insya Allah cukup bagus dan bisa sukses ke depannya nanti. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.